salam. Lalu Nabi mendekat. Nabi mendekat dengan tidak ya Rasulullah, aku tidak pantas melihatmu ya Rasulullah. Aku malu, aku takut. Kenapa Ta'labah? Tidak ya Rasulullah, jangan dekat aku. Aku kotor, aku. Kemudian oleh Nabi dipegang kepalanya, diangkat, ditaruh di pangkuannya. Indahnya di pangkuan baginda Nabi. Allah. Karena kita merasakan itu gimana kira-kira ya? Di pangkuan Rasulullah. Kemudian Ta'labah bin Abdurrahman di saat kepalanya ada di pangkuan baginda Nabi langsung menjatuhkan diri ke bumi dan berkata, ya Rasulullah, jangan letakkan kepalaku di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah, karena kepalaku ini punya mata yang kotor. Coba kita tahu diri, kita gampang ngaku-ngaku Nabi, cinta Nabi. Dia mau tahu diri, merasa gak pantas ngaku-ngaku dekat dengan Nabi. Ditaruh lagi oleh baginda Nabi, menjatuhkan lagi, dipegang. Kenapa ya Ta'labah? Ada apa dengan engkau? Baru bercerita tentang kejadiannya. Padahal kan bukan dosa-dosa besar, bukan dosa amat, bahkan tidak dosa. Wong dia tidak sengaja, wong lihat sepintas begitu. Cuman karena orang hebat dekat dengan Nabi, bukan salah pun merasa sebuah kesalahan. Ini ada orang aku cinta Nabi habis maulidan misalnya, malamnya nonton gambar yang gak pantas. Ini apaan nih? Gak malu dengan Rasulullah, matanya untuk melihat Nabi gak bisa. Dan kita harus sadar mana ini kita harus berubah. Ta'labah hanya melihat begitu saja, ternyata menyesalnya luar biasa. Setelah dengar Nabi lalu bercerita, lalu Nabi berkata, ya Ta'labah, aku sudah dengar cerita darimu, lalu apa yang kau inginkan ya Ta'labah? Ya Rasulullah, aku ingin diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni oleh Allah, lalu kau ingin apa yang lagi ya Ta'labah? Ya Rasulullah, aku ingin setiap saat nanti di akhirat bisa melihatmu dan bersama denganmu. Dijawab Rasulullah, engkau nanti akan selalu bersamaku. Allah, enaknya. Setelah begitu, Ta'labah berkata, ya Rasulullah, aku merasakan antara kulit dengan badanku ada semut yang merayap. Lalu Nabi menjawab, itu tandanya kamu sakratul maut akan mati. Kemudian Nabi mentalkin, membimbing kalimat thayyibah la ilaha illallah, diikuti oleh Ta'labah la ilaha illallah. Kemudian setelah itu terdiam Ta'labah, dan baginda Nabi merasakan beban di pahanya, tanda kalau Ta'labah sudah wafat. Di pangkuan Nabi, ditalkin oleh Nabi, digiring, dibimbing oleh Nabi, wafat di pangkuan Nabi, ditutup matanya oleh tangan Nabi, dimandikan oleh baginda Nabi, dikafani oleh baginda Nabi, disolati oleh baginda Nabi, hingga diantarkan ke kubur oleh baginda Nabi. Bahkan dalam kisah tersebut disebutkan, waktu baginda Nabi menghantarkan Ta'labah ke kuburnya, baginda Nabi berjalan tidak seperti orang normal berjalan, tapi berjalan seperti orang berdesak-desakan begini, jilid begini. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ini tempat luas, kenapa kau jalannya seperti itu? Sayyidina Nabi mengatakan bahwasanya, aku melihat malaikat turun dari langit, memenuhi tempat ini, mengiring jenazahnya Ta'labah, sampai aku hampir tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku. Sallallahu Nabi Muhammad. Lihat, sudah kunci kita cinta Nabi. Kalau kita cinta Nabi, Nabi yang datang ke kita. Kalau anda di padang mahsyar mau mendekat kepada Nabi, Nabi kelihatan di padang mahsyar, tapi tidak semua orang bisa mendekat kepada baginda Nabi. Tapi kalau sudah ada cinta, Nabi yang akan menjadi kita. Nabi akan menandai, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Sekarang kita perlu nyari tanda itu di hati kita. Makanya jangan gampang GR dulu. Gak pernah rasa mau ngaku cinta Nabi, tapi pandangannya, tontonannya gak karu-karuan, malu dong dengan Rasulullah. Makanya kami anggap kisah Ta'labah itu kisah yang paling tepat zaman ini. Zaman adanya handphone, internet, segala macam. Kalau anda ingin melihat sesuatu yang tidak baik, ingat baginda Nabi, ingat Rasulullah. Jangan mata ini gak bisa melihat baginda Nabi. Tapi kalau sudah dicintai oleh Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Didatangi Ta'labah. Siapa dia? Orang anak biasa, anak kecil, cuma di hatinya ada cinta pada baginda Nabi ini. Didatangi, ditalkin. Bahkan kalau kita benar serius dengan Nabi, Allah akan tampakkan nanti di saat kita mau dicabut nyawa kita. Kan disebutkan dalam Al-Quran, "Abshiru bil jannati allati kuntum
gembira bagi anda ahli iman yang punya cinta dan iman kepada baginda Nabi.